Oke, recordingnya sudah di-start, jadi kita bisa mulai. Sebelumnya, lagi-lagi aku mau ngucapin terima kasih, terutama kepada GMB yang sudah menyelenggarakan acara ini, mengusahakan tetap terjadi setiap bulannya, terutama kepada para board member yang hadir hari ini, juga teman-teman yang menyempatkan diri, meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu, tetap fit, tetap semangat, tetap bisa bertahan dengan berbagai cara kreatif, terutama yang di Pulau Jawa di masa PPKM ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberkahi dan selalu sehat ya, benar-benar sehat-sehat selalu gitu di masa sekarang. Terus juga mungkin juga ada yang udah hadir dari zona waktu yang berbeda. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Acara ini hari ini akan dipandu oleh saya sendiri selama town hall berlangsung untuk memudahkan kita semua mendengar para narasumber memberikan paparannya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Really appreciate kalau teman-teman bisa mute mikrofonnya biar suaranya terdengar jelas. Terus kita ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikomentari, kolom komentar dan kolom pertanyaan sangat terbuka untuk teman-teman. Nanti aku akan membantu membacakan kalau memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terus town hall kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar media sosial. Jadi temanya sosial mediamu, harimaumu. Jadi kita mungkin udah sadar ya, sama-sama sadar bahwa sosial media itu seperti pisau bermata dua. Jadi bisa jadi bermanfaat, bisa jadi juga membahayakan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, jadi ngobrol sore ini kita akan cari tahu nih gimana sih sebenarnya pola kerja sosial media, gimana sebenarnya sosial media itu bisa menggiring opini kita, membentuk opini kita, atau bahkan menginfluence, mempengaruhi keputusan kita untuk beli sesuatu atau untuk percaya akan suatu ide, akan suatu gagasan, atau mungkin yang lebih besar lagi dipakai untuk sebuah kampanye, apapun itu kampanyenya, bisa kampanye politik, bisa kampanye produk, lagi-lagi bisa kampanye ide dan gagasan. Nah, terus nanti bersama para narasumber di sini kita juga akan cari tahu gimana sih sebenarnya konten-konten di sosial media itu didistribusiin ke akun-akun sosial media kita, akun personal yang kita pakai setiap harinya. Nah, hari ini udah ada 3 orang narasumber yang hadir. 2 diantaranya adalah alumni dari Gerakan Mari Berbagi. Kalau teman-teman dari yang bukan alumni Gerakan Mari Berbagi, sekilas tentang Gerakan Mari Berbagi, sebenarnya gerakan ini adalah gerakan voluntary yang tadinya setiap tahun kita menjaring 50 orang pemuda dari Sabang sampai Merauke untuk akhirnya dipersatukan untuk berbagi ide dan gagasan dan sharing pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Dan misi utamanya adalah berbagi di tengah-tengah perbedaan yang kita punya dan saling menghargai di tengah-tengah perbedaan yang kita punya. Kira-kira semangatnya seperti itu dan voluntary. Nah, 2 orang narasumber ini, salah satunya pertama adalah Shirley. Shirley ini, sebentar, oke. Shirley ini adalah seorang key opinion leader atau sebenarnya lebih besar lagi dari itu, dia seorang influencer. Followersnya udah 2 juta teman-teman di Instagram. Luar biasa ya. Terus juga hari ini Shirley akan share berbagai macam pengalamannya di media sosial, gimana ngedirect orang-orang, gimana ngasih opini, gimana sih menggunakan sosial media kita untuk akhirnya bisa diutilize mungkin seberguna mungkin sebagai seorang influencer gitu. Terus yang berikutnya ada Bang Fauzan dari Aceh sekarang. Halo Bang Fauzan. Shirley mungkin bisa saya hai dulu Shirley. Masih di mute ya? Halo teman-teman semua. Hai. Halo semuanya, Shirley apa kabar? Agung, buat members semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Fauzan. Oke, nah Bang Fauzan ini adalah founder dan CEO dari sebuah
media online baru. Aku seneng banget nih pas aku buka, namanya readers.id, teman-teman. Mungkin Agung bisa bantu ketik di kolom komentar readers.id. Jadi nanti setelah acara teman-teman yang lain bisa cek. Jadi ini sebenarnya media online baru, nggak cuma media lokal dari Aceh, tapi juga udah mulai ngerintis nih ke ranah nasional berita-beritanya yang aku lihat ya. Nanti kita akan tanya-tanya Bang Fauzan juga gimana Bang Fauzan sebagai CEO menggunakan media sosial untuk ngedirect traffic ke platform readers.id. Nah, yang terakhir ada Mas Reza di sini dari Limestone Digital Agency. Halo Mas Reza. Halo Dinda, halo semua board member dan semua audiens. Salam kenal semuanya, Mbak Shirley, Mas Fauzan. Selamat sore. Oke. Nah, Mas Reza ini adalah Head of Online Media Placement. Jadi kalau teman-teman setiap hari nih main sosmed, buka-buka sosmed, atau lagi buka Google, terus tahu-tahu ada iklan pop-up. Nah, Mas Reza adalah salah satu orang di balik iklan-iklan ini, penempatan placement iklan-iklan digital di sosial media. Nanti kita akan belajar langsung juga dari dia gimana sih proses penempatan iklan itu, atau gimana sih si iklan-iklan ini memilih siapa audiensnya gitu kira-kira. Nah, nanti ada juga beberapa teman yang akan berbagi pengalaman personalnya selama menggunakan sosial media, terutama di masa pandemi sekarang ini. Aku akan undang namanya Mumu dari Jepara, dari anak GMB juga. Dia akan share gimana pengalaman dia berbentrokan value dengan seorang influencer yang berbeda, yang memberikan tutorial baru tentang cara rumus matematika. Nanti Mumu akan cerita langsung. Terus yang kedua akan ada Tasya. Dia anak muda first jobber lagi di masa life quarter crisis dan sempat mengalami toxic attack kali ya di masa pandemi ini karena ngelihat konten-konten tentang COVID melulu. Nanti Tasya akan share gimana personal experience-nya. Nah, teman-teman, semoga acara Town Hall kali ini bisa memberikan value baru ke kita, kita bisa dapat knowledge baru dari ketiga orang narasumber ini yang nantinya bisa kita pakai sebagai life skill biar kita survive di media sosial. Digital life skill lah ya, mudah-mudahan karena dari begitu banyak faedah di media sosial, lagi-lagi ini tuh mungkin bisa jadi harimau untuk diri kita di tengah, apalagi di tengah situasi sekarang ya, gitu. Nah, sekarang aku mau langsung ke Shirley dulu nih sebagai satu-satunya influencer yang kita undang hadir di sini. Aku mau tanya nih Share, kalau kamu tuh sebagai seorang influencer, apa sih strategi terutama personal branding ya, persona seperti apa dan apa yang Shirley sajikan di media sosial itu strateginya yang digunakan untuk mencapai goals branding kamu, dan sebenarnya goals branding kamu tuh di sosial media apa nih, Share? Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Dinda dan teman-teman yang di balik layar. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu, ada Mbak Kendar, ada Kak Agus, yang udah memfasilitasi kita untuk bisa ketemu meskipun secara virtual. Saya izin menyampaikan, mungkin di sini ada teman-teman yang juga dari luar GMB. Saya melihat nih ada Aidil, ada kawan-kawan ternyata hadir di sini. Saya ingin sampaikan bahwa Shirley ini adalah alumni di tahun 2012 ya, Bang Fauzan ya. Di tahun 2012, Shirley adalah alumni dari organisasi GMB ini. Jadi sebetulnya diundang kembali ke Town Hall ini, sebetulnya nih bagi saya ini kayak balik ke rumah aja, kayak sharing, kayak ngobrol bareng. Cuma kondisinya sekarang adalah kita ketemunya secara online. Dan karena saya langsung ke pertanyaan Kak Dinda, karena tadi mengingat di sini juga tadi pengen banyak belajar juga nih dari Bang Fauzan yang sudah membuat langsung satu platform untuk serius menekuni dunia media sosial, dunia media digital dan jurnalisme ini, juga kepada saya pengen banget sebetulnya belajar sama Mas Reza nih yang ternyata di balik
iklan-iklan yang pop-up ini ternyata ada sosok beliau, saya pengen tahu nih sebenarnya algoritma kayak gimana yang dipakai dan seterusnya. Dan Sherly ingin sampaikan bahwa bergabungnya Sherly di sosial media secara aktif menyuarakan apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi opini Sherly itu per tahun 2019. Jadi sebetulnya masih dibilang muda. Sherly yakin senior-senior di bidang ini tuh banyak, Sherly yakin banget. Dan justru 2 tahun ini Sherly banyak belajar juga dari para senior tentang batas-batasnya sampai di mana, rambu-rambunya, etikanya, dan seterusnya. Karena kan sebelumnya kalau ada hal yang berbeda, apalagi sudut pandang, apalagi tentang hard issues, itu Sherly lebih senang bicara langsung gitu. Berapa? 4 mata, 6 mata, 8 mata. Jadi kalau selesai ya selesai langsung di ruang diskusi. Ketika keluar kita udah nggak mempermasalahkan itu lagi. Dan long story short 2019 karena pada akhirnya ada istilah momentum bertemu kesiapan, maka itu kan rumus umum kesuksesan ya, meskipun kita punya definisi sukses masing-masing. Tapi ketika momentum bertemu dengan kesiapan, maka otomatis itu akan ada yang otomatis ada added value yang bisa ditawarkan, yang mungkin bisa dibilang kalau ya mungkin bisa kita bilang ada sesuatu yang wow yang kita dapat, entah itu pengalamannya, entah itu resultnya, entah itu prosesnya. Dan di 2019 kalau Sherly boleh sharing, itu benar-benar mengubah pola pikir Sherly tentang the power of social media itu sendiri. Karena sebelumnya kan Sherly orang yang kalaupun main sosial media itu nggak yang begitu aktif, satu kegiatan bisa terus-terusan Sherly update dalam 1 hari harus update ya. Sherly bukan orang yang kayak begitu. Sampai di titik ini sekarang 1 hari Sherly bisa beberapa kali update. Itu jelas Sherly meninggalkan zona nyaman Sherly kala itu. Nah, karena yang disajikan dalam konteks ini, pertanyaannya yang disajikan dan kira-kira hal-hal apa saja yang berusaha untuk ditunjukkan dan dipertahankan itu, setidaknya ada 3 yang pengen saya highlight. Pertama adalah, dan ini saya pikir adalah value yang dari awal dimulai dan sampai sekarang setidaknya syukur bisa terus dilanjutkan, entah ini Sherly atau selanjutnya akan diteruskan oleh siapa, Sherly juga nggak tahu. Tapi 3 poin ini menjadi value kenapa Sherly memulai ini. Memulai apa yang saya lakukan sekarang sebetulnya. Pertama adalah lebih mengkhususkan mengangkat sesuatu atau permasalahan yang ini adalah permasalahan khalayak atau dirasakan oleh banyak kalangan. Jadi ngelihat satu konten ya, satu isu mau diangkat, ini berkaitan dengan khalayak banyak nggak sih? Atau hanya segelintir pihak aja? Ini sesuatu yang dipertanyakan atau diresahkan oleh orang banyak nggak sih? Atau sebetulnya ini hanya segelintir orang aja? Nah, itu adalah pertanyaan pertama yang ada menjadi value yang mengawali alasan kenapa pertama kali memulai. Yang kedua adalah biasanya Sherly dan tim, kalau sekarang kan udah tim ya, bukan one man show, ada tim, bahkan sekarang ada tim content research-nya, itu akan mengangkat permasalahan yang penting namun belum disadari oleh khalayak umum. Itu penting dan media-media mainstream khususnya gitu, itu belum mengangkat sudut pandang itu. Dan ini menjadi menarik untuk mengangkat sudut pandang yang belum diangkat oleh media-media mainstream sehingga sudut pandang perspektif ini jadi terbuka. Dan ketika sudut pandang perspektif terbuka, dialektika itu akan muncul dengan sendirinya. Dilalahnya adalah ketika kita bicara sosial media, sebetulnya bukan sosial media, Internet of Things secara keseluruhan. Nah, ini borderless banget. Bisa jadi kita ngekliknya di sini, ternyata kawan-kawan kita yang di belahan benua lain yang ternyata juga ikut. Kita ngekliknya A, ternyata orang lain menginterpretasikan apa yang kita maksud, ternyata B. Dan itu boleh nanti kita diskusikan bagaimana pada akhirnya menanggapi yang kayak begitu. Tapi biasanya yang diangkat adalah sesuatu yang penting tapi belum diangkat perspektif itu oleh media-media mainstream, sehingga untuk menyeimbangkan narasi yang beredar di masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengangkat permasalahan ke publik, satu isu, social issue biasanya,
yang tujuannya adalah untuk memantik nalar kritis publik tanpa harus memihak salah satu pihak. Jadi yang saya maksud salah satu pihak dalam konteks apapun. Misalnya dalam konteks Indonesia ini, mohon maaf kalau misalnya ada yang di luar Indonesia, di Indonesia misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang lain lagi gitu misalnya. Maka ya saat NU sedang bersukacita maupun berduka, kita ikut berbelasungkawa. Saat ada sesuatu juga yang terjadi di misalnya di blok Muhammadiyah misalnya, maka kita juga ikut menyampaikan belasungkawa. Apakah ada efeknya? Jelas ada efeknya. Share, kamu tuh sebetulnya ada di mana sih? Contoh lain misalnya hashtag. Ketika misalnya ada satu isu, misalnya Shirley kan munculnya di 2019, maka hashtagnya itu ya semua pihak Shirley taruh hashtagnya di situ. Ya kubu A, ya kubu B. Tujuannya adalah semakin ini bisa teramplify dan semakin luas masyarakat yang bisa ngelihat, bukan hanya dari satu kubu atau satu pihak, satu kelompok saja. Dengan itu strategi awalnya kayak begitu. Jadi gimana caranya bisa masuk ke konten ini bisa dilihat oleh kelompok A dan kelompok B sehingga kedua-duanya pihaknya itu sama-sama berpikir dari sudut pandang yang logis, bukan hanya dari apa yang mereka atau apa yang kita yakini berdasarkan apa yang memang selama ini kita lihat, nggak mau lihat dari sudut pandang yang lain. Itu mungkin sedikit pengantar dari Shirley Kadin, 3 poin itu. Terima kasih banyak Shirley. Wah, cukup menjawab banyak bukan questioning, wondering sebenarnya selama ini sebenarnya apa sih strategi konten Shirley. Kalau kita buka di feed-nya Shirley, mungkin Shirley membicarakan berbagai macam hal, mencoba ternyata mengamplify isu-isu itu agar masyarakat tuh bisa melihat dari kedua belah sisi gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong mengamplify, aku mau ke Bang Fauzan dulu. Bang Fauzan kan mulai platform online baru dan ini tuh news gitu. Terus belum tentu semua masyarakat tuh suka sama news gitu ya. Apalagi sekarang antara news sama sosial media, mungkin antara portal, website dan sosial media antara saling berkoneksi atau malah saling tarik-menarik soal audiens. Nah, ngomongin amplify berita tadi, amplify konten. Kalau di readers.id sendiri, Bang Fauzan, sebenarnya gimana sih strategi untuk yang tadi pertama mengamplify isu, terus secara news sendiri, readers.id itu berdiri kan, tadi kan Shirley kan cerita Shirley itu tidak berdiri di pihak yang manapun gitu. Nah kalau readers.id, tadi kan Shirley secara sosial media, kalau secara news sendiri gimana Bang Fauzan? Bang Fauzan tuh ngeset si platform baru ini sebagai sesuatu alternatif, apalagi untuk warga di tingkat lokal gitu ya. Terus penggunaan sosial media untuk readers.id sendiri gimana? Oke, Dinda, thank you pertanyaannya. Salam kenal semuanya untuk teman-teman yang sudah hadir. Salam buat board member GMB. Sama seperti Shirley, saya ini alumni GMB tahun 2012. Sekarang tahun ini persis baru mendirikan sebuah platform startup media baru namanya readers.id. Jadi teman-teman, readers ini umurnya baru hitungan bulan, baru 6 bulan lah. Karena baru lahir tahun ini di 6 Februari 2021. Ada sejarah memang kenapa kemudian readers ini berdiri. Sejarahnya adalah barangkali terkait juga dengan program GMB. Saya pernah dibantu, disupport oleh GMB untuk bisa magang ke Estonia, di sebuah negara yang punya pertumbuhan startup yang cukup luar biasa, di sebuah kantor startup yang mendukung ide-ide demokrasi digital, Citizen OS namanya. Dari situ saya kemudian coba menggali kira-kira apa yang dibutuhkan untuk daerah, kira-kira daerah Indonesia untuk penguatan demokrasi, gerakan civil society ini membutuhkan apa. Dan juga faktor kebutuhan, karena memang saya hari-harinya berinteraksi dengan konten kreator, teman-teman jurnalis yang dari dulu menjadi mitra. Akhirnya kita ngobrol lah, ayo dong bikin media baru yang ya barangkali gagasannya sudah pasti kita tiru dan modifikasi, tapi bisa memberikan warna. Lahirlah namanya readers.id. Jadi memang ini kalau filosofinya filosofi
Terus terang aja Garuda Indonesia, sumbangan orang Aceh, didirikan oleh anak-anak muda lokal, tapi punya mimpi global ya. Kurang lebih gitu, teman-teman. Balik ke pertanyaan Dinda tadi mengenai bagaimana Readers berdiri, bekerja, dan memenuhi opini. Pertama, saya harus mulai dari yang nama dulu. Kenapa nama Readers yang kita pilih? Ini memang tujuannya karena kita punya mimpi global. Dan yang kedua, kita sudah menganalisa, sudah riset terlebih dahulu mengenai cara kerja algoritma. Informasi buat teman-teman, Readers dalam bulan kelima, artinya bulan 7 atau bulan 6 kemarin, itu sudah peringkat 1 di Aceh. Base ranking Alexa. Jadi baru 5 bulan, launching, langsung peringkat 1. Faktornya ada banyak. Misalnya Google sekarang ini sangat menyenangi artikel-artikel yang lebih panjang. Jadi tulisan in-depth, ini sudah informasi tulisan in-depth, tulisan lebih panjang, itu lebih disenangi oleh Google Analytics. Yang kedua, faktor nama. Ternyata karena namanya Readers, bahasa asing, ketika teman-teman mencari kata kunci Readers, itu berpengaruh. Jadi awal kita dirikan, yang ranking 1 itu di mesin pencarian Google adalah readers.com. Ini produk kacamata luar negeri. Ya, itu readers.id jauh sih. Tapi sebulan itu langsung naik ke peringkat 2. Kemudian 3 bulan langsung naik ke peringkat pertama di mesin pencarian Google. Nah, itu faktornya. Yang ketiga memang faktor sosial media. Media-media lokal, barangkali di Sumatera, hasil riset kita itu tidak menggunakan semua platform sosial media. Readers, kita juga punya TikTok. Malah dari semua platform sosial media yang ada, TikTok Readers itu yang paling tinggi pertumbuhan followersnya. Nah, ini juga based on riset bahwasannya masyarakat kita itu, Indonesia terutama, itu masyarakatnya literasinya rendah, agak malas membaca. Jadi Readers yang konten websitenya punya berita-berita lebih panjang, lebih sering menulis berita in-depth, tapi menyajikan kemudian menglinkkan, mengamplify lewat TikTok dengan rangkuman-rangkuman berita yang lebih pendek. Misalnya, rekor TikTok Readers itu video yang paling banyak ditonton itu video Pak Jokowi menyampaikan tidak ingin maju periode ketiga. Itu ditonton kalau saya nggak salah bulan lalu 3,8 juta orang. Walaupun memang semuanya terus terang aja mayoritas menyampaikan soal ketidakpercayaannya. Jadi nggak percaya tuh Pak Jokowi ngomong nggak pengen maju. Selain juga mohon maaf ada caci maki dan sebagainya. Tapi itu paling tinggi. Jadi memang yang mau saya sampaikan, Readers ini berdiri berdasarkan riset. Ya. Kemudian yang kedua, tim. Ya, pertama tadi konsep, yang kedua tim di Readers. Foundernya ini, terutama saya dan teman-teman 2-3 teman yang lain adalah pemain-pemain belakang layar di media sosial. Jadi yang sudah kurang lebih 10 tahun, itu bukan hanya mengurusi sosial media sendiri, tapi juga mengurusi sosial media orang lain. Jadi orang-orang yang di belakang layar, entah itu admin, konten kreator, untuk kepala-kepala daerah, untuk para tokoh, politisi, dan sebagainya. Jadi kita yang ngurus. Nah, jadi kita cukup paham lah cara kerja sosial media supaya ini bisa ngangkat. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di poin ketiga ini untuk pembukaan, bahwasannya karena sudah terlalu lama di sosial media, di belakang layar, kita orang-orang yang kerja di belakang meja, terus terang saya pribadi itu orang yang sudah semakin jenuh dengan sosial media sendiri. Jadi bukan kategori orang yang harus posting yang disiplin konten, disiplin waktu untuk kemudian mengengagement follower dan sebagainya. Karena mungkin screen time-nya makin tinggi, teman-teman. Ketika ada Readers, barangkali yang sebelumnya hanya 10 jam, ini bisa 14 jam, 15 jam. Karena kita mantau juga kan, kompetitor kita di bisnis, karena ini bisnis informasi, ini kira-kira beritanya apa yang disajikan. Kalau mereka judulnya clickbait, kita nggak ngejar clickbait, tapi kita lebih ke kedalaman berita apa yang mau kita sajikan. Ada isu nasional yang ditulis dengan judul A, kita menulis dengan judul apa. Jadi kurang lebih keinginan untuk mengurus sosial media sendiri agak berkurang. Dulu barangkali sangat sering pertama mengadvokasi isu, ya lewat sosial media. Barangkali sama seperti Shirley, advokasi isu lewat sosial media pribadi. Kemudian juga selain itu kita menggunakan sosial media pribadi untuk networking, untuk pertemanan, untuk informasi terutama. Tapi ini bagi saya, teman-teman Dinda, ini abang udah agak berkurang nih. Persis tahun lalu, September, Oktober, November itu full 3 bulan nggak sentuh sosmed. Ini memang masa sedang kontemplasi juga. Ini udah pandemi gini, kira-kira tahun 2021 mau bikin apa? Kontemplasinya, hasil nggak pegang sosmed 3 bulan, jadilah Readers.id. Itu barangkali untuk pembukaan. Saya juga mau dengar dari Bang Reza nih, pasti lebih seru.
Oke, Saya terima kembalikan ke kasih Dinda. Bang Fauzan. Wah, menarik ya. Jadi ternyata readers adalah hasil dari justru kontemplasi dari puasa sosial media. Nanti kita juga akan ngomongin nih soal puasa sosial media, tapi sebelum ke situ, tadi Bang Fauzan juga mention bahwa reader sendiri adalah salah satu news yang menggunakan sosial media secara aktif, bahkan TikTok, untuk engage ke audiensnya dan sadar bahwa audiens di Indonesia tuh literasinya minim. Jadi gimana caranya biar engage ke mereka, biar tahu ada readers untuk alternatif bahan bacaan, menggunakanlah si sosial media ini. Nah, aku mau ke Shirley dulu nih. Tadi kan Bang Fauzan mention nih share soal gimana upaya reader sendiri untuk menggiring si pembaca agar tahu ada readers, agar datang ke platformnya readers, terus minimal mengenalkan dulu nih. Nah, ini ngomong-ngomong menyajikan konten, milih konten untuk akhirnya mempengaruhi atau menggiring audiens untuk dapat ke suatu opini tertentu, kamu sendiri tuh gimana share prosesnya dalam terutama menyusun strategi kontennya itu sendiri ya, selain 3 hal yang tadi kamu udah mention, tapi untuk specifically penggiringan opini gitu, apapun itu, ide, gagasan, atau produk, kamu kan juga ada endorse ya sekarang ya udah pasti gitu. Silakan Shirley. Ya, kalau Shirley sepakat tadi semua apa yang Bang Fauzan bilang, Shirley sepakat. Tapi kalau Shirley mungkin bicaranya berarti dari sudut pandang berarti atas nama akun kan gitu ya, belum atas nama platform tertentu yang itu tidak mengatasnamakan Shirley gitu. Jadi kalau dari Shirley pertama adalah Shirley back to 2019. Di 2019 itu karena memang kan ya otomatis namanya 2019, kita di situ ada momentum. Jadi ya kala itu memang adalah berita apa nih, kan otomatis kalau dulu kita masih konvensional ya, termasuk Shirley saat itu kan Shirley baru pulang tuh ke Indonesia. Shirley mengumpulkan, apalagi Shirley masuk dalam salah satu lembaga riset di sini, Shirley masuk ke lembaga riset, jadi dapat akses untuk mendapat, kalau kalian saya sekarang nih ngomongin COVID, ini sebetulnya penggiring opini itu dari media-media nasional tuh mana sih kayak gitu. Misalnya nih kompas.com misalnya ya, tempo.co gitu. Jadi langsung muncul 5 urutan 1 2 3 4 5. Jadi langsung melihat ini ternyata kalau dari sudut pandang ini selalu diarahinnya ke sana. Kalau dari sudut pandang ini selalu diarahin ke sana. Sebetulnya ini sistem yang menurut Shirley dalam dunia jurnalisme kayak begitu. Dulu saat Shirley di Antara, Shirley mungkin disclaimer dulu di awal, teman-teman, Shirley 1 tahun di Antara di TV sebagai jurnalis. Saat itu ditempatkan di jurnalis di bidang politik saat itu. Jadi memang dari dulu udah seneng sama hard issues, isu-isu sosial, isu-isu politik, itu memang mungkin suka gitu kali ya. Jadi momentumnya kena di 2019. Jadi ngelihat bahwa ternyata dari sekian 7-8 tahun 2019 ngikutin, dan memang dapat tugas gitu dari lembaga riset itu untuk ngikutin terus berita dari beberapa media, dan saya ikutin kok terlihat ini sama gitu, arahnya sama, kesananya sama. Jadi kan ya otomatis Shirley yang bekerja di situ ya objektif aja masih tahu bahwa ini arahnya ke sini, dari 7-8 berita yang diinikan selama kurang lebih 2-3 minggu memberitakan kan gitu ya. Tapi Shirley kan nggak punya daya dan upaya nih untuk menyampaikan. Tapi menurut saya ini ada sudut pandang lain yang nggak logis sih. Kalau sebab akibat ini nggak nyambung gitu. Tapi nggak bisa menyampaikan. Paling cuma rekomendasi doang kan gitu, namanya researcher. Akhirnya ya yang saya juga nggak punya privilege apapun untuk menyampaikan itu di media mainstream, dan nggak punya media yang kayak Bang Fauzan gitu kan, nggak punya platform gitu yang dimiliki hanya sosial media sendiri. Akhirnya mulailah dilihat. Jadi kalau ditanya cara teknisnya 2019 kayak begitu caranya. Jadi apa yang sudah ada dilihat, dibaca, dibandingkan, dibikin gitu, formnya seperti apa sih, diikutin gitu 2-3 minggu, terus diintisarikan, terus dilihat dari sudut pandang yang lain.
Itu yang pertama. Terus kalau menyajikan konten-konten pada followers, sejauh ini ya saya pikir selalu di ujungnya kalau teman-teman boleh cek semua video Sherly, bahkan dari tahun 2019 sampai sekarang itu biasanya di akhir, bahkan bukan cuma video Sherly. Kalau Sherly ngambil dari orang, misalnya kayak dari Kompas gitu ya, atau dari Detik, atau dari manapun yang udah terverifikasi secara nasional, pasti Sherly belakangnya bagaimana pendapat teman-teman. Jadi kita mewartakan, terus ya netizen yang akan mengambil sudut pandang dengan Sherly pikir caranya adalah dengan ya data yang ada dikasih lihat, terus kiranya misalnya di situ pengen ngasih tunjuk atau ngasih tahu pendapat atau opini Sherly akan sampaikan. Mungkin ada plus, ada minusnya. Minusnya mungkin adalah orang akan ngecap Sherly-nya, kan itu atas nama Sherly ya akunnya ya. Otomatis yang akan dicap adalah kan Sherly-nya toh. Tapi positifnya yang ingin Sherly sampaikan adalah secara akun, karena Sherly mainannya akun, itu tidak sama seperti akun-akun yang anonim. Jadi lebih bisa dipercaya. Ada orang yang ngomongnya itu ada gitu. Beda dengan akun yang kita nggak tahu sebetulnya siapa di balik itu. Kalaupun mau memverifikasi sebetulnya ada ini sebetulnya media mengarahnya kemana, itu kan lebih susah ya untuk mencari tahu. Tapi kalau misalnya nih, entah itu kawan dekat, entah itu pihak-pihak tertentu, untuk mencari tahu sebetulnya ini ada keberpihakan apa enggak, ini ya berarti langsung hubungin ke orangnya kan gitu ya. Nah itu jauh lebih gampang. Jadi ada plus minus. Dan sejauh ini sih kayak begitu. Dan karena target awal adalah eksponensialnya, harapannya itu semakin luas semakin bagus. Bukan yang harus setuju aja, kalau bisa bahkan yang nggak setuju juga ngelihat gitu. Maka yang dipakai adalah ya hashtag. Itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat umum ya. Saya pikir Mas Reza nanti bisa jauh lebih mengeksplor bagian ini. Jadi dengan hashtag, kemudian dengan saya beberapa waktu yang lalu nih baru dapat informasi ternyata video-video Sherly itu ternyata jauh lebih banyak beredar itu di WA gitu. Jadi saya kan nggak tahu ya, maksudnya itu nggak bisa kita ukur. Kalau yang misalnya di Instagram atau misalnya kita pakai platform khusus untuk menghitung daya amplify dari satu video misalnya, itu kan cuma yang pakai Instagram doang kan gitu ya. Kalau TikTok kita cuma tahu itu berapa kali di-share, berapa kali disimpan, berapa kali di-download, itu kan yang di aplikasi itu saja. Kita nggak tahu orang ngedownload itu terus nge-upload itu di aplikasi lain tanpa nge-tag kita, kan kita nggak tahu ya. Dan ya itu Sherly dapat insight kemarin, ternyata video-video Sherly kan gitu dari tim itu banyak di upload ulang gitu oleh grup-grup tertentu, misalnya kayak grup WA kayak gitu kan, isinya sebenarnya mama kan gitu ya. Jadi ketika tahu akhirnya bahwa ukuran angka yang tadi kan itu yang tangible yang bisa kita ukur. Ada intangible yang itu nggak bisa kita ukur, karena ya bagaimana kita mengukur seberapa sering orang ngebaca atau ngenonton atau ngeliat itu di grup-grup WA misalnya, kita nggak ada di dalam grup itu. Bagaimana itu berapa kali orang taruh di statusnya mereka terus nanti dilihat. Jadi yang bisa dikontrol adalah make sure kalau kita udah nge-upload sesuatu, kita nggak akan menghapusnya. Jadi apakah sampai sekarang pernah share nge-hold konten? Pernah. Jadi konten itu udah jadi, udah siap tayang, tapi di hold. Ini nggak bisa naik. Karena pertama ininya udah lewat, yang kedua kita bukan orang yang berhak untuk bicara seperti itu, kita bukan orang yang berkapasitas untuk ngomongin itu, kecuali misalnya kita menghadirkan ahli dalam bidangnya. Jadi konteksnya ini nggak bisa pakai opini gitu. Ini harus orang yang punya ahli dalam bidang itu yang ngomong. Jadi ada banyak konten yang di hold karena jejak digital itu menurut saya jam. Mungkin di tahun ini kita dianggap baik gitu, bisa jadi 3-4 tahun ke depan konten yang dianggap baik di tahun itu bisa jadi kena batunya sendiri. Jadi dalam hal ini itu salah satu mungkin Kak Din poin yang ingin saya highlight, bahwa yang kita kejar itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara logika, dan ketika bisa maka ya silakan teman-teman yang di tim ini ya mereka yang mainnya di TikTok, mereka yang mainnya
di Instagram, mereka mainnya mungkin di YouTube. Saya kan nggak menguasai begitu spesifik hal-hal teknis. Mungkin Bang Reza nanti yang bisa menjelaskan. Nah, ini sebelum nanti kita ke jejak digital dan terkait tanggung jawab sosial, ya, Shirley udah mention beberapa. Aku sebelum ke Bang Reza juga, aku pengen tanya satu hal lagi ke Shirley soal tadi kan Shirley mention soal keberpihakan. Ini kan lagi-lagi juga gimana kita menggunakan sosial media itu. Ketika kita menggunakan sosial media, keberpihakan kita itu ditarik dari kanan ke kiri kan, atau kanan kiri depan belakang lah, dengan banyak kepentingan suara di luar sana apapun topiknya gitu. Nah tadi kan kamu bilang bahwa kamu tuh personally ingin sekali publik itu punya satu kacamata yang di luar apa yang disajikan sama media, yang adil, bahwa mereka tuh bisa terpapar perspektif baru gitu. Nah, kalau nih, misal nih contoh kasus ya, misal kamu tahu, ini yang aku tahu juga ya dari kamu di tahun 2019, kamu tahu bahwa beritanya berat sebelah, banyak hal-hal yang berat sebelah, yang tidak serta-merta dengan gamblang banyak diceritakan gitu. Terus kamu pengen masyarakat tuh juga tahu bahwa dari sisi lain ada nih hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan. Tapi kan banyak juga masyarakat yang udah ada di udah ada di pemahamannya mereka sendiri tentang satu isu tertentu gitu. Kamu gimana nentuinnya? Gimana secara teknis nih kamu men-tweak jadinya suatu data, misal ada suatu data gitu, terus kamu pengen sajiin biar masyarakat tuh punya perspektif yang baru, kan di-tweak tuh datanya. Nah, proses itu tuh gimana, Sher? Proses untuk nge-tweak data untuk akhirnya itu jadi presentable di sosial media, dengan yang tadi Bang Fauzan sempat mention bahwa sebenarnya audiens Indonesia juga lack of literasinya masih tinggi gitu. Nah, itu gimana tuh secara teknis kamu? Ya, karena kalau saya kan bergeraknya di audiovisual ya, bukan di tulisan. Dan pemilihan kenapa audiovisual ini juga bukan yang sembarang, tapi based on research juga. Bahwa semakin ke sini, dari generasi X ke generasi Y ke generasi Z sekarang, generasi Z ke generasi Alpha bentar lagi, ini sumbu fokusnya makin pendek, Kak. Tadi adalah salah satu yang menjadi responden dari penelitian itu saat 2 tahun yang lalu itu, bahwa semakin ke sini sumbu fokus kita makin pendek. Coba deh teman-teman yang ada di sini, kalau nonton video di YouTube deh atau di Netflix, menurut kita nggak menarik, we gonna skip it, right? Jadi ini nggak menarik, skip. Bagian mana sih yang bagian pentingnya gitu. Setiap mau nonton sesuatu cek dulu nih berapa menit sih, kayak begitu. Jadi dan sebagai bagian dari netizen mungkin sudut pandangnya, ya benar, saya melakukan itu. Misalnya nih, saya coba lu nonton video ini misalnya gitu. Saya akan cek ini berapa menit. Terus saya akan cek dulu nih sebenarnya bakal ngomongin apa secara umum, mungkin di komen-komen udah bisa kegambar. Kalau misalnya di sekian menit pertama menarik, maka saya akan lanjut. Kalau misalnya enggak, biasa saya akan oke, next apa lagi nih, kan kayak gitu. Nah, jadi karena ngelihat kayak begitu, akhirnya kita nge-pick audiovisual. Apakah tulisan ini menurut Shirley bagus? Bagus, sangat bagus. Bahkan kalau bisa digalakkan menurut Shirley, tapi dengan kan kita harus pick ya, kita harus nggak bisa memenangkan semuanya. Akhirnya Shirley nge-pick bagian itu. Terus karena Shirley fokus atau Shirley nge-pick juga audiensnya adalah anak muda, yang anak muda ini kalau kita melihat data BPS kan 60% dari 270-an juta anak muda masuk generasi milenial, generasi Z, generasi post Z. Itu saat ini memiliki persentase yang mayoritas saat ini di Indonesia. Nah, dari nge-pick nih, yang dituju adalah generasi milenial dan generasi Z. Maka tipikalnya kayak gimana? Dibikinlah kira personanya kayak gimana, karakternya seperti apa, senangnya, termasuk pilihan-pilihan warna yang disenangi kayak gimana. Dan dari situ baru kemudian diolah ke audiovisual. Nah, ketika data nih, mainan data, ini kalau boleh Shirley share di sini, kalau data ini Shirley butuh untuk memverifikasi itu dulu, karena
ini masih atas nama Shirley ya, maksudnya kecuali kalau misalnya nanti bikin misalnya nih Shirley belum membuat dan tidak tahu akan membuat apa enggak, misalnya nih ngikutin jejaknya Bang Fauzan membuat satu platform sejenis kayak begitu, otomatis kan itu udah bukan atas nama Shirley secara personal toh, itu udah entah namanya nanti perusahaan. Tapi yang jelas karena sekarang masih atas nama Shirley memastikan ini datanya dari mana. Kalau saat kamu ngomongin apa contoh konkret, saat kamu ngomongin jumlah korban dari COVID-19 misalnya per tahun per bulan ini di tahun ini, dari mana kamu dapatnya? Kamu pastikan harus masukin resources-nya di situ, kamu pastikan harus masukin audiovisual. Kalau kamu nggak punya itu, maka kamu harus bikin animasinya. Gitu. Jadi bagian itu menurut saya yang harus saya verifikasi. Ketika bagian itu salah, orang akan salah menginterpretasikan. Karena ini orang ngelihat, dan ketika kita kasih data-data itu, orang akan ngikutin kayak gimana. Kadang-kadang mungkin data-datanya kalau kita baca, sekedar baca mungkin biasa aja, tapi ketika dikasih gambaran, dikasih video yang memang membuat secara psikologi orang juga, oh ternyata ini nggak main-main loh, kita harus ikut bertanggung jawab loh atas kondisi kayak begini, misalnya kayak gitu. Ya, mungkin kayak gitu prosesnya. Dan terakhir, Shirley melihat sebetulnya ada isu-isu tertentu yang membuat sekelompok umur gitu lebih tepatnya, itu tertarik menurut Shirley. Dan based on IDN Research Institute, itu saat bicara tentang, mungkin kita berbeda pandangan, kesukaan kita beda, passion kita beda, tipikal karakter kita juga beda. Tapi ternyata data per tahun 2020, anak muda itu ada 10 tema yang kalau dikasih tema itu, mereka nyaris akan sama. Daripada kita fokus pada perbedaan, ambil aja tema-tema yang di situ anak muda pasti ngumpul. Satu, isu korupsi. Itu anak muda pasti ngumpul. Maksudnya kita sepakat bahwa korupsi itu extraordinary crime, gitu. Mau dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, hukumannya, jumlah yang dikorupsi, apapun itu. Satu, yang kedua lingkungan, ketiga tenaga kerja. Jadi based on itu akhirnya kita jadikan raw data untuk diolah lagi. Mengenai data dapat dari mana, saya pikir sekarang udah banyak lah. Lembaga-lembaga kan udah membuat semua jadi online. Jadi dari situ semuanya bisa didapat. Kalau memang merasa butuh, saya akan tanya ke mereka yang punya akses untuk bisa memberikan data itu. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu kali, Kak. Oke, terima kasih Shirley. Teman-teman, lagi-lagi kalau ada yang mau bertanya atau komentar, silakan ya di kolom komentar. Nah, tadi ternyata lagi-lagi sebagai seorang influencer, kamu punya tanggung jawab untuk memverifikasi data apapun yang kamu mau share gitulah ya, share kira-kira. Nah, ini tadi kamu nih mention nih soal ternyata di akun, di balik layarnya kamu memperhatikan juga persona audiensnya, terus karakternya kayak apa, warna yang disukai apa, untuk terakhir itu di-decide konten audiovisual seperti apa yang akan disajikan. Terus tadi Bang Fauzan juga mention soal berangkatnya adanya readers.id ini berangkat dari pengecekan dia juga dari Google Analytics. Nah, ini ngomongin analitik, aku mau ke Mas Reza sebagai expertnya di sini di bidang sosial media, di penempatan iklan di sosial media, dunia baru ya ini, maksudnya biasanya kan media yang di papan-papan di jalan kayak gitu, tapi kan ini di sosial media, kita menggunakan sosial media untuk meletakkan iklan atau untuk menggiring opini, untuk membawa gagasan baru. Nah, aku pengen tanya nih ke expertnya, gimana sih sebenarnya media sosial atau algoritma yang ada di dalam media sosial itu bekerja untuk mengklasifikasikan kita, user, sebagai di satu basket-basket tertentu, untuk akhirnya kita dapat konten-konten yang kita mau gitu, dan yang dibutuhkan untuk akhirnya dijual sama brand tertentu atau organisasi tertentu. Nah, ini Mas Reza mungkin bisa cerita gimana sih sebenarnya mesin media sosial itu bekerja. Ya, oke, thank you, Dinda.
sebelumnya please welcome ada Ibu Maika Ira as a Wasekjen PSSI gabung juga ke sini. Terima kasih Bu Ira. Sebelumnya kalau misalkan bilang expert enggak juga ya, karena di digital itu dari mentor saya juga menekankan bahwa nggak ada yang lebih jago di digital, tapi yang ada adalah yang lebih update gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya dia lebih senior in terms of age gitu ya, tapi dia bahkan ada beberapa anak-anak muda yang lebih muda dari saya lebih achieve karirnya lebih oke lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tuh istilah expert, cuman memang experience iya gitu. Sebelumnya saya masuk di digital itu sekitar 2010 gitu ya, pada saat digital marketing itu mulai masuk ke Indonesia gitu. Jadi dari 2010 itu mulai melakukan digital marketing gitu khususnya. Terus in a short way kita ngomongin tentang algoritma. Pertanyaannya Dinda tadi, algoritma sebenarnya adalah bukan tools ya. Algoritma itu sebenarnya seperangkat aturan matematika yang memang diterapkan sosial media ini untuk mapping perilaku pengguna sosialnya sendiri gitu ya, untuk membantu menjaga ketertiban pertama, ketertiban mereka menggunakan sosial medianya, dan menentukan peringkat hasil pencarian dan tentunya iklan gitu. Kalau ngomongin pekerjaan saya sebagai digital media placement atau digital planner, you name it, sama aja gitu kan, khususnya di sosial media. Terus di sosial media sendiri yang menggunakan algoritma itu pertama kali sebenarnya adalah Facebook gitu. Ini contoh penerapannya adalah banyak hal, nanti saya cerita. Di Facebook sebenarnya algoritma itu mengarahkan halaman atau konten untuk ditampilkan dalam urutan tertentu. Itu fungsinya adalah fungsi dari algoritma sendiri. Terus rata-rata algoritma yang digunakan di platform sosial media biasanya itu merekam kebiasaan penggunanya. Gitu. Misalnya pengguna tersebut sering melakukan pencarian dengan keyword atau kata kunci, I don't know, jual beli mobil gitu misalkan ya, jual beli velg gitu, jual beli motor, Vespa atau apa segala macam, maka rata-rata konten yang akan dimunculkan di sosial medianya mereka gitu ya, di feed-nya mereka ataupun di kolom pencariannya mereka pasti akan berhubungan dengan dunia jual beli yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi untuk dapetin umpan balik ataupun feedback yang terbaik dari audiens di sosial media itu penting banget kalau misalkan kita berbicara sebagai kacamata pemasar digital atau digital marketers gitu ya. Apapun produknya nanti. Kalau misalkan teman-teman di sini ada pelaku UMKM atau segala macam, atau misalkan memang mau memasarkan kontennya mereka seperti Shirley ataupun Bang Fauzan nih gitu. Jadi penting banget kita mengikuti perkembangan algoritma yang dipakai sama sosial media itu sendiri. Contoh dulu Facebook itu menerapkan algoritma bahwa semua yang diunggah oleh teman-teman kita di Facebook itu sendiri selalu muncul di newsfeed, terlepas mereka minat atau enggak gitu. Jadi pasti akan muncul. Pokoknya teman kita udah fan gitu ya, pasti akan muncul nih urutannya berdasarkan time basis gitu. Kita nyebutnya kita nge-post jam 2, ya jam 2 itu kita bisa lihat runtutannya sesuai dengan time basis tersebut. Nah, seiring berkembangnya zaman sekitar 2016-2017 itu Facebook merubah algoritmanya sampai sekarang gitu ya, bahwa mereka hanya menyampaikan konten-konten yang diminati atau sempat berinteraksi dengan pengguna Facebook sendiri, terlepas dari berteman atau tidak gitu. Jadi kadang kita suka dapat news gitu ya, atau misalkan dapat berita
Padahal kita nggak temenan sama dia gitu, tapi teman kita berteman dengan dia dan satu dikelompokkan dalam algoritma yang sama sebagai interest yang sama, itu dimunculkan oleh Facebook di dalam feed kita. That's why kenapa gue nggak follow kok tiba-tiba ada gitu. Itulah cara kerjanya salah satunya yang digunakan oleh Facebook. By the way, semua platform sosial media menerapkan sosial media algoritmanya masing-masing. Gitu. Ada beberapa penggunaan sosial media algoritma yang berbeda. Contohnya yang tadi Facebook gitu ya. Terus kalau misalkan contoh lain lagi yang terjadi di Instagram. Instagram justru menampilkan postingan-postingan dari pengguna yang sering berinteraksi sama kita. Kita punya teman, nggak usah ngomong Shirley 2 juta gitu kan. Misalkan ngomongin saya cuma temenan sama 600 orang, kurang lebih 500 something lah. Itu 500 nggak akan saya lihat gitu. Karena memang saya cuma berinteraksi katakanlah 10%-nya gitu. Atau kebanyakan 10%, sekitar 5%. Maka yang akan ditampilkan di utamanya adalah di mana teman-teman saya yang saya sempat berinteraksi dengan postingannya mereka atau saya mengunjungi profilnya mereka gitu. Itu algoritmanya Instagram gitu kan. Nah, beda lagi sama ketika kita ngomongin Twitter. Twitter ini kalau dulu dia menampilkan hampir sama seperti Facebook, dia menampilkan by time basis gitu. Jadi setiap yang kita posting teman-teman kita pasti akan muncul dan kita pasti akan ngelihat konten-kontennya. Tapi kalau sekarang itu Facebook menerapkan ada 2 jenis algoritma. Yang pertama adalah algoritma berdasarkan time basis gitu ya. Yang kedua adalah berdasarkan popularitas atau umpan balik tweet gitu. Nah, ini pun diberikan sama Twitter untuk sebagai pilihan gitu. Jadi Twitter pada saat kita masuk ke Twitter untuk pertama kali mereka akan menyediakan 2 pilihan untuk pengguna untuk menentukan bagaimana konten yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah mereka real time gitu ya atau time basis. Yang keduanya adalah berdasarkan popularitas atau umpan balik tweet gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jualan di Twitter, jualan not literally kita punya produk gitu ya. Shirley jualan konten, Mas Fauzan, Bang Fauzan jualan konten gitu. Tapi memahami sebuah algoritma itu penting banget supaya kita bisa dapetin apa yang kita mau, audiens seperti apa yang bakalan melihat konten-konten kita atau barang jualan kita tersebut sehingga bisa lebih tepat sasaran gitu ya melalui sosial media secara efektif dan berhasil. Contohnya adalah kalau misalkan saya jualan motor gitu ya, saya menampilkan kepada ngarang. Misalkan Dinda yang suka sama makeup, ya nggak akan bisa match, nggak akan beli gitu. Dinda nggak akan beli produk saya gitu. Jadi buat apa ditampilkan produk motor saya gitu ya untuk ditampilkan ke Dinda. So jadi memang sebenarnya algoritma ini diciptakan diterapkan. Kalau diciptakan ya penerapan algoritma itu udah di mana-mana gitu secara statistically. Tapi ya to be fair, para platform ini menerapkan supaya audiensnya juga mendapat konten yang sesuai dan para content creator atau misalkan para seller ini atau para marketers ini bisa mendapatkan umpan balik yang terbaik. Sebenarnya secara teknik pengertian algoritma sosial media seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Reza. Yuk. Nah, ini kan tadi Mas Reza bilang ya kita tuh sebenarnya udah ada di basketnya sendiri untuk ada di satu jenis audiens tertentu. Nah, aku mau colek satu orang teman kita namanya Tasya. Dia tuh yang ngalamin selama masa pandemik ini mungkin karena dia nge-like sesuatu atau nge-like postingan temennya terkait dengan beberapa hal, terus akhirnya juga
yang datang ke dia hanya satu hal tentang COVID lagi atau COVID lagi, itu yang kita alamin semua ya. Tapi akhirnya dia ada di titik dia merasa harus menguninstall atau mendeactivate akunnya. Nah, aku mau dengar langsung nih dari Tasya, apa sih sebenarnya yang secara dari audiens, tadi kan dari influencer, dari yang punya media, sama yang dari ngejalanin iklan nih. Nah, secara dari audiens tuh sebenarnya apa yang dirasain dapat konten yang itu aja, terus yang dibutuhin tuh apa sih sebenarnya? Tasya, mana ya? Ini dia. Halo. Halo. Halo Kak Dinda. Ya, silakan Tasya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman di Gerakan Mari Berbagi atas kesempatannya untuk sharing. Sebelumnya perkenalkan, namaku Tasya. Aku sebenarnya memang sempat terlibat di kegiatannya teman-teman dalam jejaring GMB, khususnya dari Kak Agustina. Aku relawan di World Cleanup Day Indonesia, dan juga saat ini satu tim dengan Kak Agustina Iskandar dalam Citizen OS Indonesia, yaitu kayak platform untuk digital demokrasi. Nah, mungkin ini ya, aku sharing soal yang pengalaman pribadi, relasi terutama sebagai pengguna sosial media. Ya sebenarnya kita udah kurang lebih udah setahun lebih sih kita saya mengalami masa pandemi ini ya, dari Maret 2020. Dan aku sendiri sebenarnya juga udah lama bergumul dengan addiction di sosial media dari tahun 2017. Waktu itu memang aku harus aktif di sosial media karena memimpin himpunan di kampus, dan juga saya membantu mengelola sosial medianya gitu. Dan mungkin kalau misalnya soal COVID sendiri, karena ini ya, mungkin kalau dulu sebelum COVID itu kita kerja atau beraktivitas secara offline dan istilahnya kalau lagi capek, penat, sosial media yang saya jadi kayak untuk kayak cek berita atau refreshing atau istirahat gitu. Nah, saat pandemi ini, saya kan udah kayak full online gitu, dari kayak baik dari bangun tidur, refreshing, kerja, segala macam, itu semuanya kayak selalu sama layar, nggak di HP, nggak di laptop. Dan soal COVID sendiri pun awalnya memang aku panik ya, cuma mungkin ini lebih ke perkembangan kasusnya saat ini kayak akhir-akhir ini atau enggak udah sebulan lebih ya, ada varian baru. Wah, ada varian Delta, varian Gamma, varian Kappa, ini apa lagi gitu. Kayak awalnya tuh ini aku emang panik banget gitu. Cuma makin lama kayak sekarang tuh udah rasanya udah kayak mati rasa, karena kayak aduh, berita COVID lagi ya, nggak kayak ini tuh kapan sih habisnya gitu. Maksudnya kayak udah jenuh atau udah penat gitu. Sebenarnya aku sendiri pun, atau mungkin teman-teman di sini juga istilahnya masih mengalami keberuntungan, mungkin ya masih sehat, atau keluarganya semuanya sehat, atau mungkin di sini ada sama sekali yang belum pernah kena COVID. Saya sendiri sebenarnya, walaupun waktu itu hampir ketularan karena ada temen yang habis tes waktu mau beli tiket pesawat langsung dapat istilahnya divonis positif gitu. Nah, terus saya panik, isolasi mandiri seminggu, terus ya syukurnya saat dites itu negatif gitu. Dan mungkin juga di sini juga saya masih punya pekerjaan untuk sehari-hari, itu juga suatu hal yang patut disyukuri ya. Atau mungkin ya ada yang sekarang kuliah masih bisa saya kuliah atau beraktivitas secara online gitu. Atau enggak kegiatannya nggak terdisrupsi baik sebelum dan setelah pandemi, itu suatu hal yang memang patut disyukuri. Dan mungkin tapi di satu sisi soal sosial media itu mungkin ya tadi aku mau lanjut nanya, kamu merasa butuh konten baru nggak dari semua yang kamu alamin, terus juga secara offline kamu mengalami banyak hal, ngerasa butuh disajikan konten-konten yang baru nggak di sosial media sampai akhirnya kamu berhenti untuk deactivate akun itu gimana? Oke. Awalnya itu dari ini ya, saat merasa butuh konten baru tuh saat ngelihat postingan dari teman-teman, mungkin ya emang satu sisi memang ada yang kena COVID dan butuh pertolongan, misalnya kayak donor plasma, atau misalnya kayak bantuan oksigen dan lain-lain. Dan istilahnya juga ada info yang berseliweran, kalau misalnya mau cek oksigen atau ketersediaan tempat rumah sakit bisa dicek di link ini gitu. Cuma mungkin itu kayak aku merasa
hal itu benar-benar di luar kontrol aku, dan itu nggak aku rasa nggak ada yang bisa aku lakukan lebih untuk memperbaiki situasi, dan itu aku mental health-ku tuh kena banget pas itu. Jadi aku memutuskan untuk nge-disable akunku karena istilahnya udah penat, dan istilahnya ini aku merasa lumpuh, nggak bisa produktif, nggak bisa ya esensinya bahagia gitu di masa-masa seperti ini. Jadi itu yang membuat aku ngambil keputusan itu. Esensinya bahagia. Wah, terima kasih banyak ya Tasya ya sudah share. Ini highlight juga nih, esensinya bahagia harusnya ya main sosial media, bukan malah jadi stres. Oke, nah ini ngomongin main sosial media terus jadi stres, terus jadi pengen ikut-ikutan gabung di komentar-komentarnya netizen. Ada satu teman kita yang pengen aku colek juga, namanya Mu'azzafa, Mumu. Dia pernah ke-trigger untuk komen di suatu postingan influencer karena dia merasa value-nya itu nggak tepat dengan apa yang dia pelajarin. Mumu, udah di sini Hai belum? Kak Dinda, ada. Iya, Mumu boleh kalau bisa nyalain video, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, bisa share Mu pengalamannya gimana waktu itu interaksi apa aktivitas di dalam sosial media terus nge-trigger kamu untuk berkomentar karena ngerasa itu di luar ilmu yang kamu tahu. Oke, terima kasih kesempatannya. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Oke, suaraku terdengar jelas ya Kak ya. Mohon maaf nih nggak bisa nyalain video Jelas. karena koneksinya cukup buruk. Oke, jadi aku mau cerita soal pengalaman aku untuk yang ke-trigger banget. Jadi jarang banget sebetulnya untuk ngecek sosial media influencer tuh, kecuali kalau misalnya lagi masuk ke bagian searching. Nah, itu kan biasanya isinya tuh selebritis gitu ya. Cuman karena nggak banyak ngikutin, jadi isinya kekoreaan semua gitu. Cuman pernah satu kali ada banyak teman-teman aku dari jurusan matematika, termasuk dosen aku, itu lagi nge-share kayak mereka lagi nge-counter satu video dari influencer atau artis sih sebetulnya, pemain sinetron, terus sekarang jadi brand ambassador salah satu bisnis pendidikan juga gitu kan. Terus aku kepo juga, ini kok kenapa ya, ada apa nih tiba-tiba, kenapa pada mention mbaknya, terus juga sampai nyantumin counter video dan juga tulisan gitu, bahwa menurut teman-temanku yang memang aku tahu profesi mereka dan kecintaan mereka terhadap dunia matematika tuh luar biasa gitu. Terus ketika aku cek, aku cukup geram memang kayak, jadi video yang di-share adalah video cara singkat untuk menghitung cara cepat menghitung matematika. Jadi kayak biasalah tips and trick untuk mempersingkat hitungan gitu. Nah, ini kan sebenarnya cara-cara yang sering banget digunakan gitu, apalagi untuk ujian atau untuk tes-tes tertentu gitu kan. Cuman yang buat aku geram banget adalah di captionnya juga dia pakai kayak, kalau ada cara yang mudah ngapain kita harus ribet gitu. Sedangkan video yang dia tampilkan seolah-olah menyatakan bahwa ini loh cara yang paling benar untuk dipakai gitu. Ini loh cara singkat yang bisa dipakai. Sedangkan dari teman-teman matematika yang aku lihat, value-nya tuh nggak sesuai gitu. Ini teman-teman matematika ngajarin gimana murid-muridnya untuk belajar menghitung dengan cara yang tepat, dengan nilai-nilai yang harus ada di dalam matematika itu sendiri gitu. Sedangkan si artis ini, yang kita tahu bahwa pekerjaan dia sehari-hari adalah seorang artis sebagai seorang papan atas yang kalau memang mengerti tentang dunia matematika seberapa jauh, atau boleh nggak dijelaskan ketika di video itu bahwa cara singkat itu tuh dapatnya dari mana sih gitu, jangan sampai nyesatin orang dong. Nah itu aku tuh gemes banget sampai kayak sempet ikut juga untuk kayak udah ketik-ketik gitu, udah bikin draft, terus bikin di draft untuk bikin story juga, mau ikut komen di situ juga. Cuman kayak balik lagi, ya aku juga nggak paham lagi matematika gitu, jadi kayak oke deh, tahan gitu. Terus ya udah nggak jadi Kak, karena kayak ya ngapain juga sih, ya udahlah suaraku juga nggak akan didengar gitu. Kayak ya tujuannya mungkin jadi netizen yang mau ngelampiasin emosi aja gitu, tapi akhirnya ketahan. Terus kayak ya udahlah, biar teman-teman yang lebih paham aja yang mewakili gitu untuk nge-counter isu ini gitu. Itu jadi sih kalau dari aku. Jadi latihan nahan emosi ya Mu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mu. Yuk. Nah,
ini kan ngomongin yang mau share tadi kan sebenarnya ngomongin soal gimana kalau kita ini influencer atau seseorang yang punya power untuk nge-share konten ke audiens, kita tuh punya tanggung jawab sosial, kita punya ada pakem-pakem yang sebenarnya tidak boleh dilewatin lah gitu, biar audiens tuh nggak degradasi ilmunya, secara ilmunya tidak terdegradasi dan audiens juga jadi nggak salah paham atas ilmunya. Nah, aku mau ke Bang Fauzan dulu sebagai media nih Bang, atau si CEO-nya media, gimana sih ngejagain konten-kontennya readers, apalagi kan sekarang udah pakai TikTok juga, banyak sosial media juga yang dipakai. Prinsip dan pakem apa yang Abang pegang untuk ngejagain konten-konten ini tuh biar tetap biar ada tanggung jawabnya ke masyarakat gitu. Gimana Bang? Ya, dan, makasih satu Dinda. lagi, jadi kerja-kerja jurnalisme itu kan sudah ya. Oh ya, satu lagi. Jadi apalagi kalau di media tuh setahu aku bisa jadi akan ada titipan ya, konten titipan entah dari politisi, teman-temannya Abang. Itu ngejaga itu dengan batas-batas moral sendiri itu gimana Bang? Ya, jadi media kan punya aturan ya. Kita ada undang-undang pers sebagai payung hukum kita kerja-kerja jurnalistik. Jadi ada undang-undang pers, juga ada etika, baik itu sosial media juga ada kepatutan di masyarakat. Tapi yang mau saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi, yang paling penting adalah ini kan bagaimana permainan isu, kan itu yang mau ditanya kan. Jadi memang saya terus terang dengan teman-teman jurnalis, dengan redaktur, saya sebagai CEO tentu sudah menyerahkan 60% porsi itu di dapur redaksi. Jadi memang saya memilih untuk tidak terlalu mengintervensi. Tapi kita memang hari-hari kita ketemu tiap hari untuk kemudian mengemas isu. Jadi saya beropini itu bisa dibilang, kalau saya pribadi menulis opini itu dibenarkan kan secara undang-undang. Atau editorial media. Jadi ketika ada satu isu korupsi, media berhak beropini. Dan itu bentuknya editorial. Ya. Tapi yang sering kita mainkan di Leaders misalnya, dua-duanya kita harus cover both side. Satu isu misalnya, yang pro kita wawancara, yang kontra kita wawancara. Saya misalnya, ketika misalnya katakanlah di Leaders ini sekarang sedang berkembang ke Sumatera. Jadi kita sebelum global kan harus step by step kan. Aceh sudah, kemudian kita di Sumatera. Misalnya di Sumatera sekarang, di Sumatera Barat, isu yang sedang naik daun itu soal konversi Bank Nagari, bank daerah di Sumatera Barat ke Bank Syariah. Itu yang sedang didukung oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dengan beberapa kepala daerah sedang giat-giatnya mengkampanyekan itu, berjuang konversi Bank Nagari, tapi juga banyak daerah yang menolak. Karena 16 kabupaten kota di Sumatera Barat, katakanlah hanya ada 2 yang pro, itu Padang dan Bukit Tinggi, selebihnya menolak. Ya. Apa yang Leaders mainkan, kita juga menggalang opinion maker, katakanlah seperti Shirley kan, profilnya, atau kalau kita bedah sosial medianya, followersnya pasti lebih banyak Sumatera. Karena darahnya Aceh, kemudian Sumatera, momentumnya 2019 ketika ada pemilu, dan pasti yang paling banyak di-share, konten Shirley itu memang di daerah saya. Jadi yang dari Shirley bilang tadi benar, bahwasanya saya juga sering ketemu video-video Shirley yang di-share ke WA Group, macam-macam. Jadi misalnya satu isu, misalnya Pak Gubernur bilang bantu dong misalnya. Itu yang media sampaikan kan. Tadi yang tadi apa? Dinda sampaikan titipan nih. Gubernur Sumatera Barat misalnya minta bantu ke Leaders, tolong dong dibantu isu Bank Nagari ini supaya orang ngerti, paham bahwasanya ini penting. Nah, yang digunakan oleh media adalah kita cari nih, kita bedah, kita buat list mana influencer, tokoh-tokoh yang pro. Juga kalau kita mau mainkan opini, kita juga ambil yang kontra. Supaya apa? Bisnis informasi adalah bisnis membaca kan. Jadi bagaimana caranya orang akan baca terus di media kita. Itu permainannya, Dinda. Termasuk juga di isu sensitif tertentu. Tapi media tentu punya integritas, menjaga narasumber, juga menjaga integritas medianya. Jadi kita nggak sembarang nyari lah. Nggak sembarang nyari narasumber, harus yang punya kualifikasi, punya pemahaman dan sebagainya. Nah, ada juga yang misalnya titipan tertentu atau dalam tanda kutip orderan. Ini yang sering. Ini yang tadi di awal-awal Shirley kritik, bahwa saya media ini punya keberpihakan, iya.
ketika saya terjun ke industri, dulu konsultan, misalnya konsultan politik, sekarang langsung full in charge di bisnis media, di perusahaan pers, nggak lepas dari titipan isu keberpihakan, dan itu sangat terpengaruh oleh afiliasi pemilik media, CEO, investasi yang kita terima dan sebagainya. Di luar negeri investasi media ini kan terbuka, tapi nggak di Indonesia kan, kita nggak tahu politisi ini dapat uang dari mana dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini ditentukan oleh rekam jejak dan integritas. Katakanlah satu kasus pencemaran lingkungan, katakanlah gitu, satu daerah, ya. Media punya sikap, mau menulis yang bagaimana, menulis tajam, mengkritik, ya, sehingga opini terbentuk, viral, kita mewawancara aktivisnya, atau kita wawancara hanya humas dari sebuah perusahaan, katakanlah gitu. Nah, itu semuanya kembali ke media masing-masing. Jadi kita, ya saya nggak perlu jelaskan lah afiliasi media yang ada. Makanya sekarang saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya media nggak berpihak itu jangan komik. Jadi semua media itu punya keberpihakan sekarang. Yang benar-benar independen itu bisa dibilang nggak ada. Pasti ada keberpihakan satu pro atau satu kontra. Tapi yang paling penting adalah menjaga prinsip dan nilai-nilai jurnalistik tadi. Bahwasannya satu isu misalnya hari ini ada kesalahan pemerintah, dan media punya sikap, misalnya sikap Readers ya. Dari awal sebelum kita lahir tanggal 6, tanggal 5, saya mengundang Bang Fajrul Rahman dengan Bu Dr. Siti Nadia, juga Kemenkes, kita bahas vaksin. Saya juga narasumber di situ, saya sampaikan bahwasanya kita media punya sikap kita adalah menolak vaksin gotong royong atau vaksin mandiri saat itu, di bulan Februari. Dan itu sikap yang terus kita sampaikan sampai dengan akhir kemarin. Jadi kita terus kawal isunya, ada pemilihan Kadin, yang itu pemilihan ketua Kadin, ada intervensi pemerintah ini terkait dengan soal vaksinasi, ya, terkait soal penanganan COVID, pemulihan ekonomi dan seterusnya. Tapi media punya sikap. Jadi oke, barangkali Readers sikapnya ini kalau kita mau flashback ya, agak pro misalnya kepada Arsik, tapi soal vaksinasi, nah kita berbeda pandangan. Nah itu memang kalau saya harus jelaskan kerja dapur redaksi, ini tiap hari kita ada perdebatan. Termasuk adalah dalam perdebatan memilih narasumber, Dinda. Jadi, Nah, yang kedua, ini saya mau masuk kemari aja nih, sedikit lagi. Tadi Shirley di awal-awal kan menyampaikan soal momentum. Iya, benar. Bahwasanya Readers juga untuk bisa masuk ke media nasional menyiapkan diri dari sekarang. Nah, saya mau sampaikan, berhubung kita temanya Medsosmu Harimaumu, Dinda juga sudah tadi sampaikan di awal, ini kan dua mata pisau. Jadi harimau itu bukan hanya kita harimau kita salah ketik atau salah kena undang-undang ITE, bukan itu. Tapi medsos kita juga harimau kita, bagaimana etalase diri kita, bagaimana kita mau menjadi apa sekarang. Karena saya juga merasakan dan agak nyesal kenapa nggak terlalu serius ngurus sosmed. Ternyata teman-teman yang mau promosi, pakai Readers saya dong, itu kan mentionnya akun sosial kita, baik akun sosial media pribadi ataupun perusahaan. Begitu juga dengan Shirley kan, yang sering sekali memang muncul di grup WhatsApp. Entah itu berita motivasi, entah itu motivasi atau Shirley mengadvokasi satu isu, mengkritik satu isu, terutama kebijakan pemerintah. Itu sering bermunculan memang. Nah, saya mau sampaikan, udah saatnya nih, barangkali lahir di pertemuan ini, atau di JMB, itu ada Shirley baru gitu, yang lewat momentum pemilu, itu kemudian bisa berkembang. Karena terus terang, kami misalnya di media, untuk kategori milenial, perempuan, berjilbab, itu nggak punya banyak alternatif. Jadi Shirley ini masih top of mind lah, kalau istilah media gitu. Jadi barangkali dari sekarang, 2021 menuju 2024, ada waktu kan, teman-teman itu jadi diri sendiri. Kira-kira kalau aku mau jadi influencer, karakternya di mana, dan akan ketemu di momentum politik nantinya, gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Fauzan. Itu aja, Dinda. Ya karakter dan integritas ya lagi-lagi itu penting untuk tetap dipertahankan kalau kita mau kalau kita tuh sebagai influencer atau sebagai yang punya power untuk nge-lead pembicaraan terutama di dunia digital, di sosial media ya. Nah Shirley, kamu tuh kan punya follower 2 juta follower ya. Terus juga tadi kan Bang Fauzan ngomongin integritas juga, ngomongin gimana kamu juga mention gimana kamu harus ngejaga rekam jejak kamu, ada prinsip-prinsip dan proses-proses menyaring konten yang akan di-share ke audiens. Kamu tuh ngelihat si 2 juta follower kamu tuh apa sih share mereka tuh sebagai apa? Hanya sebagai
menerima kontenmu, amplify pesan-pesan kamu, atau kamu punya goals lain, atau gimana juga kamu ngejaga apakah ini jadi legacy buat kamu, itu gimana, Syar? Justru bagi Sherly mereka adalah indikator, Kak. Berhasil atau enggaknya itu ada di mereka. Jadi ini nggak berhasil ya dilihat dari bagaimana mereka tanpa kita menyebutkan sebetulnya apa yang pengen kita sampaikan sebetulnya, tapi mereka paham bagaimana proses mereka untuk memfilter sesuatu itu semakin atau bahasanya ya nalar kritisnya akan semakin muncul. Itu justru kalau boleh bilang ini justru fokusnya ada di mereka, bukan di dalam tanda kutip Sherly-nya, bukan. Kalau Sherly-nya mah bisa digantikan, bahkan ya namanya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya ya. Sherly yakin ini bentar lagi adalah masa generasi Z, generasi Alpha, dan akan seterusnya. Bahasanya Bang Fauzan tadi misalnya berharapnya akan lebih banyak lagi misalnya orang yang berani speak up. Sherly berharap justru mereka next lanjutin apa yang jadi passion teman-teman. Momentumnya misalnya nggak harus, menurut saya mungkin menyambung sedikit tadi, mungkin momentumnya nggak harus politik, COVID misalnya. Ada berapa banyak sekarang dokter yang naik namanya. Di balik sebuah krisis pasti ada para pemenang baru, pasti. Dan krisis ini silakan teman-teman yang artikan. Krisisnya bisa apapun. Krisis misalnya sekarang kita mengartikan krisis the impact of COVID-19 ini kena ke kesehatan. Berapa banyak dokter yang sebelumnya biasa-biasa aja terap. Banyak. Bahkan ya mungkin Sherly izin tidak menyebutkan namanya satu persatu. Tapi Sherly tahu siapa-siapa aja yang menerima, itu Sherly tahu. Dari sisi ekonomi, berapa banyak nama, kan di impact of COVID-19 juga melibas nih ekonomi, berapa banyak UMKM yang akhirnya tumbang atau bahkan gulung tikar harus banting setir. Ada berapa banyak para pahlawan baru yang muncul di situ, banyak. Dari sudut pandang pendidikan, ini juga bakal banyak keluar bagi mereka yang mau mempersiapkan diri. Jadi bahkan melihat situasi, kondisi, membaca masalah, apa yang terjadi, tetap lihat dari sudut pandang positif, what we can do, dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan, yang kita suka, yang menurut kita menguasainya lah setidaknya, menurut saya ya, karena ketika kita nggak menguasai hal yang kita lakukan, itu akan sulit nanti dipertanggungjawabkan. Jadi grand design why-nya pertama ditanya dulu, momentumnya bisa apa aja. Mungkin karena Bang Fauzan dari awal kan memang punya pengalaman lebih dalam hal politik, jadi mungkin tadi contohnya adalah politik yang dicontohkan. Tapi saya yakin yang hadir di sini passionnya beda-beda. Ada yang isu lingkungan, ada yang apapun. Fashion misalnya, ada yang pendidikan misalnya, Mumu dan kawan-kawan, ada yang dan seterusnya. Saya pikir masalah itu nggak akan selesai. Kalau masalah udah selesai, tandanya hidup kita udah selesai, teman-teman. Temukan masalahnya, cari idealnya kayak gimana, be a part of it. Gitu. Itu kalau saya sedikit menanggapi. Terus sedikit lagi Kak, mengenai 2 juta followers dan lain-lain, saya ingin sampaikan begini, bahwa siapapun nanti teman-teman, atau mungkin Sherly juga mengingatkan ke diri Sherly sendiri, bahwa itu semua adalah amanah. Kepercayaan itu amanah, dan yang paling sulit daripada mendapatkan kepercayaan adalah mempertahankan kepercayaan. Itu lebih sulit. Jadi ya siapapun, misalnya kayak tadi Mumu menceritakan pengalamannya, atau mungkin ada kawan-kawan di sini yang sama, maka itu adalah kesadaran bahwa dia sudah mendapatkan kepercayaan dari publik, dari siapapun itu. Ya tugasnya adalah jaga itu, dan kesadaran itu harus dari internal. Kesadaran bahwa ini adalah kepercayaan, ini mau dibawa kemana, integritas tadi kalau bahasa Kadin. Dan yang kedua sekaligus terakhir, ini sangat kembali pada value dari si orang yang mendapat kepercayaan itu. Jadi dari awal goals-nya apa? What's the goal? What's the target? What's the vision? Kalau targetnya adalah mengumpulkan suara, ya kita sama-sama tahu ini akhirnya akan dikonversikan kemana. Kalau targetnya adalah bisnis, misalnya nanti mungkin Mas Reza bisa menceritakan lebih lanjut, ya wajar kalau ada influencer yang endorsement-nya itu tinggi banget, ada yang mungkin biasa-biasa aja dengan mungkin jumlah follower yang kurang lebih sama. Ada yang mungkin targetnya adalah nge-branding atau membawakan satu isu tertentu, ya wajar kalau pada akhirnya itu akan dikonversikan kemana. Ada yang targetnya adalah justru kita berharap makin banyak lagi misalnya yang jadi paham, atau mungkin yang targetnya adalah membangkitkan nalar kritis dan seterusnya.
maka ini akan kelihatan dari pilihan-pilihan sikapnya. Pertama, dalam membuat konten. Kedua, berkolaborasi dengan siapa. Ketiga, pada akhirnya akan mengonversikan kepercayaan tadi kemana. Itu saya pikir yang menjadi poin. Terus ini semua mau kamu menganggap followersmu itu sebagai apa? Justru mereka adalah poin utamanya. Sukses atau enggaknya itu ada di mereka, bukan di dalam tanda kutip ya, karena Sherly kan akun, bukan satu platform, bukan di Sherly, bukan berapa banyak endorse yang Sherly dapat, bukan berapa banyak misalnya yang pada akhirnya tawaran-tawaran yang datang itu bukan di situ. Mengenai itu adalah domino impact ya, itu mau nggak mau harus kita akui, itu akan terjadi dengan sendirinya. Tapi indikatornya justru adalah ini udah kebentuk belum sih kritisnya. Kalau ada yang nggak benar tiba-tiba dengan akun ini, mereka udah tahu belum sih sebetulnya kayak gimana cara menyaring, memilah dan memilih mana yang logis, mana yang nggak logis. Itu. Jadi justru ada di tangan audiensnya itu sendiri ya, share ya sebenarnya si tanggung jawab itu sendiri. Oke. Nah ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang juga jadi pertanyaan, maksudnya jadi topik terakhir kita. Aku mau ke Mas Reza terkait soal gimana sih sebenarnya kita tuh harus punya trik apa di sosial media. Ini juga pertanyaan dari Mbak Hairunisa di kolom komentar. Gimana cara kita tak mengidentifikasi bahwa itu sebenarnya beneran berita atau cuma suatu penggiringan opini atau hoax. Terus kalau di sosial media itu sendiri, gimana kita tuh terhindar dari konten-konten yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau justru berbahaya buat kita gitu, untuk bermain di sosial media itu sendiri biar sosial media kita nggak jadi harimau kita tuh gimana, Mas? Oke, balik lagi sih tadi yang selalu disinggung harimaumu itu sebenarnya kayak pisau bermata dua gitu ya. Sherly harimau gitu buat di konten-kontennya in the good way gitu kan. Yang kita omongin, yang kita perlu hindari adalah menjadi harimau yang in the bad way gitu, yang hate speech, hoax, spreading hoax or something like that. Menurutku tools utamanya adalah diri kita. Sah-sah aja kalau Anda mau jadi toxic gitu ya. Kalau Anda mau jadi memposisikan diri sebagai toxic, itu hak Anda gitu. Tapi kan itu impact-nya nanti ada tanggung jawab sosial yang lebih besarnya. Ada undang-undang ITE sebagai pagarnya di sana segala macam. Cuman kalau misalkan kita mau jadi orang yang lebih baik, sebenarnya tools-nya adalah diri kita sendiri gitu. Satu, kurangin interaksi sama konten-konten yang terlihat hoax. Pertama adalah identify bahwa ini adalah konten hoax. Cara yang paling gampang adalah ngelihat kalau misalkan menyebutkan contoh aja gitu ya, bahwa seolah-olah dikeluarkan bahwa berita ini dari pemerintah, tapi situsnya tidak kredibel. Atau misalkan secara teknis mungkin lebih dalamnya adalah lihat aja situsnya udah HTTPS belum gitu kan. Kalau misalkan berisi HTTP aja terus habis itu nggak jelas link segala macam, dan avoid it gitu kan. Ngapain harus diterusin ngebacain kayak gitu. Terus balik lagi tadi, fungsinya algoritma adalah mengkelompokkan atau mengklasifikasikan interest audience berdasarkan konten-konten yang mereka berinteraksi gitu. Once kita udah interaksi sama hal-hal yang kayak gitu, otomatis pasti akan dimunculkan hal-hal tersebut lagi gitu. Karena penyaringan dari sosial media itu sendiri, mereka saat ini cukup bagus penyaringannya, cuman kadang-kadang ada lolos juga gitu kan. Jadi pengklasifikasian berita ataupun konten-konten yang berbau negatif, saya bilang itu tadi, sebenarnya ada leak-nya juga, ada wormhole-nya juga. Salah satu caranya adalah ngebatasin pastinya. Berhenti untuk berinteraksi dengan konten-konten tersebut, mulai pintar, mulai menjadi netizen yang pintar, mulai dari
kadang-kadang nih ada di grup WA keluarga, entah dari siapa nge-share gitu kan, pastikan dulu bahwa itu dari sumber yang kredibel gitu kan. Kalau enggak ngapain dibuka gitu. Impact-nya banyak banget, bukan dari hanya penyajian konten nanti ke depannya di feed kita, bisa jadi nantinya akan jadi scamming, akan jadi tindakan kriminal yang lainnya sebagainya, karena memang handphone kita ini udah jadi semacam apa ya, teras kita gitu, semua orang bisa masuk ke sana gitu dengan adanya teknologi yang dibuka lebar gitu. Jadinya sebenarnya secara tools tidak ada yang pasti yang harus kita adapt gitu ya. Tapi kalau misalkan memang menggunakan bukan semua tools, tapi ada beberapa situs yang memang kita bisa confirm bahwa ini sebenarnya hoax atau enggak. Pemerintah juga udah, saya nggak berbicara di sepatunya pemerintah gitu ya, tapi pemerintah juga menyediakan alat untuk mendeteksi bahwa ini hoax atau ini hate speech atau ini apa, tinggal masukin linknya dan keluar bahwa ini beritanya benar atau enggak gitu. Tapi yang paling awam, yang paling dasar kita untuk lakukan adalah hindari hal-hal yang seperti itu. Terus kalau saya pribadi sebagai pengguna, sebagai audiens, misalkan saya sebagai audiens, saya akan strict dengan apa yang saya minatin gitu. Kalau memang suka sama media politik, sama berita politik, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi saya biasanya bersosial media untuk bersilaturahmi sama teman-teman dan circle saya. Yang kedua adalah mencari dengan hobi saya. That's it. Gitu. Pasti akan terlindungi sih. Pasti dengan sendirinya pasti akan terlindungi dari hal-hal yang memang tidak berguna. Saya bilang kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Mas Reza. Itu ya teman-teman. Jadi kalau tipsnya adalah gunakan sosial media sesuai tujuannya, apapun itu tujuannya, terutama kalau itu untuk bersilaturahmi, ya bersilaturahmi, dan untuk untuk hobi berarti untuk mendalami hobi, cari-cari ide tentang hobinya, cari-cari informasi tentang hobinya, itu didalamin juga biar kita tetap terlindungi. Nah, ini juga ada komentar dari Mbak Kendar, inisiator acara ini, bahwa add value for your followers, client, readers itu jadi legacy, seperti yang Shirley bilang tadi. Mungkin ini akan diteruskan oleh generasi-generasi yang berikutnya. Bang Fauzan juga berharap akan ada Shirley yang lainnya nanti. Terus online sosial maupun mainstream, semua media pasti berkontribusi untuk pembentukan opini di dalam kepala kita. Mbak Kendra juga ngucapin terima kasih banyak untuk semua pembicara, dan aku juga mewakili GMB karena ini udah di penghujung waktu. Waktunya ternyata begitu tight. Kami dari GMB ngucapin terima kasih kepada semua pembicara yang udah menyempatkan diri untuk hadir, udah sharing. Rasanya belum cukup ya waktunya, aku masih ada beberapa pertanyaan, rasanya yang pengen ditanyain ke ketiga pembicara ini. Teman-teman juga mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah tercover dari jawaban-jawaban narasumber. Semoga nanti akan ada waktu lagi kalau misalnya teman-teman ada aspirasi, pengen ada sesi yang khusus untuk salah satu narasumber kita hari ini, bisa DM langsung ke akunnya GMB biar nanti miminnya mendengar aspirasi itu dan mengadakan nanti sesinya sama salah satu narasumber yang ada di sini. Nah, sebelum kita menutup acaranya, aku mau minta foto bareng dulu nih, akan dipandu oleh Mas Agung ya. Agung, apakah akan memandu atau langsung dari aku saja? Oke, Agung akan ambil screenshot-nya. Oke, slide pertama dulu ya. Mari semua nyalakan videonya sebelum live, biar nanti terpasang di akunnya GMB. Halo Bang As, ada foundernya Gerakan Mari Berbagi juga di sini, Bang Azwar Hasan. Halo Bang. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan diri. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Dan sekarang slide 2. Semua silakan dinyalakan kameranya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semua yang sudah hadir, menyempatkan diri, para narasumber. Semoga akan ada waktu lagi di lain hari. Terima kasih kepada GMB, pada para board yang juga hadir, Bang As, semua teman-teman di luar GMB juga terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, terlindungi, gak ada lagi yang terinfeksi. Kalaupun terinfeksi, semoga semuanya terjaga. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Mbak Kendar, terima kasih banyak.